Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Restu Anugrah dari kelas MHU 1B dengan NIM 1204070066. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya yang akan menjelaskan tentang pengendalian untuk memenuhi UAS pengantar manajemen dengan soal nomor 5. Poin-poin yang saya akan jelaskan adalah: yang pertama, pengertian pengendalian, pentingnya pengendalian, jenis-jenis pengendalian, langkah-langkah dan proses pengendalian, kualitas sistem pengendalian yang efektif, alat bantu pengendalian manajerial, dan yang terakhir, berbagai teknik dan metode pengendalian. Yang pertama, pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, atau proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Jadi, pengendalian adalah memonitoring suatu kegiatan di lapangan agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, materi yang saya akan sampaikan adalah pentingnya pengendalian. Ada beberapa faktor yang diperlukan oleh setiap organisasi. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang. Yang selanjutnya, jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, waktu pengendalian. Yang kedua, objek pengendalian. Yang ketiga, subjek pengendalian. Yang keempat, cara menyimpulkan fakta-fakta guna pengendalian. Waktu pengendalian terbagi dua, yaitu pengendalian preventif. Yang kedua, pengendalian represif. Yang kedua, objek pengendalian terbagi tiga: pengendalian produksi, pengendalian keuangan, pengendalian manusia. Subjek pengendalian terbagi dua: pengendalian intern, pengendalian ekstern. Yang keempat, menyimpulkan fakta-fakta guna pengendalian. Peninjauan pribadi, pengendalian melalui laporan tertulis. Yang ketiga, pengendalian melalui lisan. Yang keempat, pengendalian melalui laporan kepada hal-hal khusus. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengendalian. Proses pengendalian adalah proses pengukuran kinerja aktual membandingkan dengan sebuah pedoman dan menempuh tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. Langkah-langkah laporan pengendalian adalah menetapkan alat pengukur atau standar terbagi tiga, yaitu standar fisik, kedua standar moneter, yang ketiga standar waktu. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, beberapa kali pelaksanaan harusnya diukur. Yang kedua, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan. Yang ketiga, siapa yang akan terlibat. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu pengamatan observasi, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, metode-metode otomatis pengujian atau tes. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. Pengambilan tindakan koreksi. Mengubah standar, mengubah penguluran pelaksanaan, mengubah cara dalam menganalisa. Kualitas sistem pengendalian yang efektif. Ciri-ciri sebuah sistem pengendalian yang efektif adalah ketepatan waktu, hemat, fleksibel, dapat dipahami, kriteria yang masuk akal, penetapan yang strategis, tekanan pada perkecualian, multi kriteria, tindakan koreksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat bantu pengendalian manajerial. Yang pertama, manajemen by exception atau MBA adalah manajemen dengan pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya
pada bidang-bidang pengendalian yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkat manajemen rendah untuk mengawasi variasi-variasi rutin. Yang kedua, manajemen information system atau MIS memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan pengendalian dengan efektif. Berbagai teknik dan metode pengendalian. Teknik-teknik dan metode pengendalian terdiri dari dua kelompok, yaitu metode pengendalian bukan kuantitatif, yang kedua metode pengendalian kuantitatif. Mengubah standar, mengubah penguluran pelaksanaan, mengubah cara dalam menganalisa. Kualitas sistem pengendalian yang efektif. Ciri-ciri sebuah sistem pengendalian yang efektif adalah ketepatan waktu, hemat, fleksibel, dapat dipahami, kriteria yang masuk akal, penetapan yang strategis, tekanan pada perkecualian, multi kriteria, tindakan koreksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat bantu pengendalian manajerial. Yang pertama, manajemen by exception atau MBA adalah manajemen dengan pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengendalian yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkat manajemen rendah untuk mengawasi variasi-variasi rutin. Yang kedua, manajemen information system atau MIS memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan pengendalian dengan efektif. Berbagai teknik dan metode pengendalian. Teknik-teknik dan metode pengendalian terdiri dari dua kelompok, yaitu metode pengendalian bukan kuantitatif, yang kedua metode pengendalian kuantitatif. Teknik-teknik metode pengendalian bukan kuantitatif yaitu teknik yang biasa digunakan pengamatan, inspeksi. Yang pertama, metode pengendalian bukan kuantitatif. Teknik-teknik yang biasa digunakan adalah yang pertama pengamatan, yang kedua inspeksi teratur dan langsung, ketiga laporan lisan dan tertulis, keempat evaluasi pelaksanaan, dan yang kelima diskusi antara manajer dan bawahan. Yang kedua, metode pengendalian kuantitatif. Teknik-teknik yang biasanya digunakan, yang pertama anggaran, yang kedua audit, yang ketiga analisa break even, yang keempat analisa rasio. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.